Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para komandan dan rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membawakan sharing session dalam acara Selasa, yang mana kita akan membagi informasi-informasi yang kita ketahui sedikit kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan. Saya Irfan, Kepala Subsi Administrasi Manifest Penerimaan dan Jaminan pada KPPC TNPC Melabuh. Untuk kali ini, saya ingin mencoba mengangkat tentang tanaman jengkol, khususnya buah jengkol. Sebagaimana kita ketahui, jengkol sudah digemari oleh bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan dahulu. Tapi kesininya mulai anak-anak milenial sekarang mungkin kurang menyukai jengkol karena baunya. Baiklah, kita akan coba langsung masuk ke materinya. Sedikit saya coba membicarakan tentang sejarah jengkol Indonesia. Jengkol seperti yang dikatakan tadi sudah banyak disenangi oleh masyarakat Indonesia. Itu tertuang dalam buku yang dibuat oleh Raffles yang berjudul History of Java 1817. Dia mengatakan bahwa jengkol sudah menjadi makanan masyarakat di Jawa pada waktu itu. Jengkol adalah tanaman asli tropis Asia Tenggara. Kalau di Malaysia disebut jering, kalau di Thailand disebut caniang, kalau di Myanmar disebut dinying, dan kalau di Nepal disebut yindin. Jadi itu merupakan tanaman yang asli Asia Tenggara. Maka karena tanaman ini khusus tumbuh di Asia Tenggara, alangkah baiknya kalau kita makan jengkol itu kita jadikan suatu kebutuhan, sehingga secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan petani jengkol sendiri. Syukur-syukur karena hanya ada di Asia Tenggara, bisa diekspor ke Eropa kalau kita bisa mempromosikannya ke Eropa. Demikian sedikit sejarahnya. Jengkol itu bisa tumbuh sampai 26 meter dan dia bisa hidup di kemarau yang panjang dan yang keras itu. Jadi kehidupannya agak mudah. Sekarang saya ingin memaparkan agar untuk menarik minat kalian terhadap jengkol. Ada beberapa manfaat, kalau bisa dibilang banyak manfaat jengkol untuk kesehatan. Yang pertama itu seperti mempercepat perbaikan jaringan tubuh. Jengkol itu mengandung protein yang tinggi, sehingga kandungan protein dia itu bisa mempercepat perbaikan jaringan tubuh. Yang kedua, jengkol juga bisa mencegah anemia. Jengkol itu kaya akan kandungan zat besi yang dapat mengikat zat hemoglobin dengan Fe itu menjadi sel darah merah. Yang ketiga, bisa memperkuat struktur tulang dan gigi. Jengkol juga itu banyak mengandung kalsium dan fosfor, zat elemen penting yang bagus untuk tulang. Keempat, jengkol juga bisa menangkal radikal bebas yang ada dalam tubuh. Kandungan vitaminnya juga banyak, ada vitamin A, B1, B2, B6, dan C. Jadi begitu banyak kegunaan jengkol. Bagaimana? Masih takut untuk mengkonsumsi jengkol? Mari coba sekali, maka Anda akan merasakan manfaatnya. Berikut manfaat jengkol lainnya. Demikianlah pemaparan saya tentang jengkol. Seperti kita ketahui tadi, jengkol merupakan tanaman asli tropis di Asia Tenggara, artinya
hanya hidup di beberapa negara. Seandainya tingkat konsumsi jengkol itu tinggi, itu tentu akan sangat membantu petani-petani di Indonesia untuk bisa beralih ke jengkol. Dia hanya tumbuh di daerah-daerah tertentu, jadi itu jengkol bisa kita jadikan sebagai komoditi ekspor. Andai kita bisa mempromosikannya ke seluruh dunia yang tempat-tempat yang tidak ada jengkol, sehingga secara global akan menambah devisa negara kita. Kira-kira itu beberapa kesimpulan yang saya bisa sampaikan. Mari sebagai masyarakat Indonesia, anak-anak muda mulai mencintai jengkol sebagai tanaman asli Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.